Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul saudara-saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Semoga kehadiran kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Arba'in Nawawi, ya, hadis yang ke-6 itu yang diawali oleh al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun, gitu ya. Agak panjang hadis ini. Ya. Jadi yang halal itu jelas kata Rasulullah, dan yang haram itu jelas, kan itu ya. Tetapi ayat itu diakhiri oleh gini, kata Rasulullah, innal fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh setiap manusia itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah atau segumpal daging ini, kan gitu. Ini, ya. Faida sholahat, apabila daging tadi itu bagus, sholahat jasadu sa'iru kulluh, maka seluruh jasad ini akan bagus, kan gitu. Dan sebaliknya kata Rasulullah, faidal fasadat, apabila segumpal daging tadi itu jelek, buruk gitu ya, maka seluruh tubuh ini akan buruk gitu. Allah, ketahuilah kata Rasulullah, wahya al-qalb, gitu ya. Itulah hati, kan gitu ya. Lah hati ini bukan bermakna apa? Hipatoma, ipat. Dalam ilmu kesehatan, hebat. Jantung. Hati. Liver. Ya, Liver. Tapi ini bermakna nafs. Ruh. Bisa bermakna an-nafs, jiwa, bisa bermakna ruh. Itu. Ini hati-hati ya, gitu ya. Atas dasar itu maka kita harus membersihkan penyakit-penyakit hati itu agar segumpal daging itu bersih, bagus, sehingga kita ini akan refleks. Oh, ini tidak baik, ini baik. Itu ya. Pertama yang menghalangi hati kita ya, itu dalam kitab Jadul Ma'ad, itu yang menghalangi hati itu bermakrifah kepada Allah, connect kepada Allah, itu satu adalah al-zalmun, zalim ini menganiaya bisa dirinya sendiri, bisa menganiaya mendolimi orang lain. Oh, tidak benar tapi tak tabrak, itu zalim kan gitu ya. Gak ngurus kan gitu, jalan sempit, sepeda motor kenapa di bel jam lurus bengi misalnya, zalim. Lah, orang zalim ini tertutup, tidak ada makrifat kepada Allah. Bawa dinasihati, lah ya mereka tidak akan mendengar. Itu, ini seperti satu, al-zalmu. Makanya di banyak ayat di Al-Quran itu ditutup dengan innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Oh, angel tuturannya, zalim. Angel wes. Satu. Yang kedua, di kitab itu dijelaskan yang menghalangi itu hati kita yang bermakrifat kepada Allah itu adalah al-fisku. Al-fisku itu fasik. Fasik itu tahu jadi gini.
Pak, nun sewu iki. Rokok niku mboten sehat. Sak temen iki. Oh, aku sehat toh. Aku 90 tahun no. Gak apa-apa. Padahal niki pun bocor kabeh. Cuma Allah memperpanjang mawon itu. Kan teman. Iku ngerti. Apa yang harus ngerti rokok itu? Ngerti ditendang. Ditabrak ini namanya fase. Fase. Tunggal. Nomor kali. Bu, nun sewu nggih. Pak ibu-ibu niku, nun sewu nggih. Pun pakaian kalangan ketat, pun pakaian transparan, tembus pandang, niku mboten nutupi aurat tamene. Jare sopo? Ngaku enak ISIS ini kok. ISIS. Kan gitu nggih? Ngerti aslinya. Itu namanya fasik. Fasik. Itu kan itu gak api. Kan itu. Ngakoni. Dari aku nih, ini pun namanya fasik. Dua itulah yang mengalami ma'rifat kepada Allah. Bahwa dikei nasihat, gak direkam. Tertutup. Niku. Itu juga gitu, saya buka beberapa itu. Diakhiri dengan inna walayadil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Karena ngerti ditabrak. Oh, iku riba, gak kurus, pemuda donya paling mati wis pisan. Tadi mati pikir. Angel wes. Ngoten iki. Dua. Pertama, nomor lo kedzolim, ilmu. Yang kedua adalah fasik fisku. Yang ketiga niki kibir. Kibir itu al-kibru itu Iya. sombong. Kibir. Kibir. Kibir sombong. Nggih. Kenapa? Bahasa lainnya kibir napa? Aku. Aku sombong. Makanya terus si Rasulullah ngeten. Kata Rasulullah gitu. Al-kibru batul haq wa tunas. Orang sombong itu, orang takabur itu adalah batul haq. Itu menolak kebenaran. Kebenaran. Wa tunas, merendahkan orang lain. Ini namanya kibir. Kibir itu kata Rasulullah. Jadi al-kibru kata Rasulullah, kibir takabur itu batul haq, itu menolak kebenaran. Wa tunas, merendahkan orang lain. Dapat kebenaran tetap Menolak. Pak, nun sewu nggih. Jenengan pun ngoten. Kamu kapan, Cung? Arep wingi kok macam-macam, Cung. Aku wis sudu langit ilmuku. Ojo dikandani aku wis sudu langit. Gitu saya sedul. Niku namanya kibir. Siapa saja. Oleh karena itu, setinggi apapun ilmu kita, Tetap kita harus rendah hati. rendah hati. Humble berarti. Bahasanya humble. Fleksibel humble. Rendah hati. Mbok masuk kita ini lebih tahu apapun, kita tidak patuh mau. Rendah hati. Itu lebih selamat. ya aman. Tapi apa sampai niku tak juwiti lek sapa apa? Anakku wis sudu langit. Juara dunia dilatih. Dunia Jawa Timur beda tuban. Bisa ya nggih. Niku namine takabur. Hati-hati nih. Enggak terasa itu, enggak terasa. Tipis beda. Tipis bedanya. Berarti pun tiga yang menghalangi itu. Kemudian yang keempat adalah al-kid kadabur. Bohong itu juga begitu, bisa menghalangi Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Kata Rasul juga begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kadibu ya di ilal fujur ya. Orang sering bohong itu mengantarkan ilal fujur kepada enggak benar. Selalu pokoknya diselewengan terus. Tidak jujur. Al-fujur ya di ilal nar. Dan orang fujur itu akan mengantarkan kepada neraka. Neraka. Itu kata Rasulullah. Dan semua keempat ini dilengkapi dengan kelima. Empat semua itu kata Rasulullah ini semua adalah al-ma'asi. Itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menentang Allah semuanya itu sebenarnya. Itulah yang menutup hati sehingga tidak bermakrifat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya di surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Fazadahum, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya. Fazadahum wa menambah
penyakitnya itu semakin parah. Wajadamu wau binuri watarokau fi dulumatil la yubsiru. Mereka tidak akan bisa melihat. Dengan basirohnya tidak bisa. Itu. Nah, oleh karena itu, lantas apa obatnya agar aku terlanjur? Ya tidak apa. Apa obatnya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berpikir. Harus banyak berpikir. Harus banyak berpikir. Berzikir. Zikir sing dituntunkan oleh Rasulullah, terutama pagi dan petang, ada nanti al-maksur. Zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah ada sekali. Banyak macamnya. Ya, banyak macamnya. Ya, yang umum aja, misalnya gitu, diawali dengan ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Banyak. Ada yang tadi itu masuk ya. Subhanallah, hamdi, subhanallahil azim. Itu ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Ya. Monggo sebisanya zikir pagi dan petang. Dan itu nih habis itu nganti menjelang maghrib petang. Ya. Ada tadi subhanallah beda redaksi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Dibaca 3 kali subhanallah aras goncang. Oke? Apabila kita dipanggil lalu mati syahid insyaallah. Baca ini 3 kali. Terus syahidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambika firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali boleh, 3 kali boleh. Jika nanti malah dipanggil lalu insyaallah saya manakala kata ikhlas ini kita jaga. Dan masih banyak yang lain-lain. A'udzu bika min syarri ma apa? Bukan, tenang sedikit lagi. Itu untuk membersihkan hati. Nah, itu atas dasar itu kaitan dengan hati tadi itu agar kita sudah bermakrifat maka kita bermunajat memohon Allah itu mudah dikabulkan. Syarat ya? Nah, itu diantaranya. Maka ada doa di sini. Ini sebenarnya doa penutup majelis ya. Ini hadis panjang sebenarnya. Cuma saya sampaikan pertama ini. Pertama kaitan dengan Al-Quran. Jadi insya Allah kita sudah tahu semua. Allahumma rahamni bil Quran. Ya Allah rahmatilah kami dengan Quran. Karena inilah nanti insya Allah jangan sampai ditinggalkan Al-Quran ini. Kalau nggak bisa 2 lembar ya 1 lembar. Kalau bisa ditajid syukur-syukur bisa 5 sampai 10 lembar 1 hari kan? 1 hari kalau bisa. Itulah nanti yang menjadi amal kita di kubur di surga kayak ini. Ya. Minimal jangan sampai ditinggal, disempatkan Al-Quran ini. Inilah nanti yang akan menjadi syafaat pada kita. Ini yang jadi Allahumma rahamni bil Quran ya Allah ya Rabb ya rahmatilah kami dengan Quran ini. Waja'al li dan jadikanlah li Al-Quran ini imam ya wa nura dan cahaya wa hudan dan petunjuk wa rahmat dan memberikan rahmat bagi kami ya itu jadikanlah ini lah akan bisa menjadi itu apa minimal harus kita baca ya minimal coba datang hadis dari Rasulullah itu Rasulullah kan tidak pernah tidak khatam pasti paling lambat 1 bulan Rasulullah itu berarti 1 hari 1 juz kan 30 hari 30 juz ini memang berat tidak semua bisa tidak semua kecuali harus ada dipaksa pernah ya bertahap mantul subuh 2 lembar 3 lembar mantul duhur utawa mantul subuh 5 sebelum maghrib 5 atau setelah maghrib 5 harus diniati insya Allah makanya pun biasa itu aku turun Quran terkenanya
Nggih. Tapi nek kesibukan terus di jalan ya memang kadang-kadang lali. Tapi tetap harus ada AP ya sambilan baca sempatkan. Sempatkan. Itu. Nanti akan tenang. Nggih. Niku urang. Kemudian Allahumma dzakirni, ya Allah dzakirni, ingatkanlah kami yaumi itu dari Al-Qur'an ini, mana situ manakala kami lupa ya, ingatkanlah ya dengan Al-Qur'an ini. Walimni, dan berikanlah kami tahu ilmu ya, minhu dari Al-Qur'an ini, itu manakala kali ini jaitu tidak benar, kita ini salah saya ya. Wajib ini bila rezeki kami ya Allah, tilawatahu, yaitu membacahu Al-Qur'an itu ana al-laili, datangnya pada waktu malam, wadrafan nahar, maupun siang. Ini ya mau maksudnya kan ya mau saya beli rezeki dalam arti apa, bisa menyempatkan membaca Al-Quran baik di waktu lain maupun nahar. Dan buatan sakit siang di malam ini, dan buatan malam di siang ini disempatkan. Tapi ada bikin afdol ya pada subuh. Kenapa? Pada subuh niku disaksikan para malaikat. Malaikat shift tapi niku shift antara yang siang malam. Siang malam. Gantian. Itu ketemu di subuh niku. Gantian shift. Pak, itu. Subuh Abdul. Itu insyaallah. Itu. Terus waja'alwi, ya jadikanlah Al-Quran ini kepada saya itu apa? Hujjah sebagai apa? Apa hujjah ini? Nuntun ya hujjah sebagai tongkat pedoman ya Rabbal Alamin, ya Rabb yang menguasai alam semesta ini. Nah, ini baru belum masuk. Saya ini setelah ini kan doa untuk Al-Quran. Ya, doa untuk Al-Quran. Maka baru ini perbaikan. Okay. Saya kenapa tadi tanya jenengan pun 50 bener apa? 49 kan? 45. Oke. 45 nggih, langsung terus. Nggih. 45. 43 pun 60 nggih, Bu. 60. Oke, 60. Alhamdulillah. Lagi pun 60 alhamdulillah. Ini masuknya di sini. Iya. Umur yang jadi ketika Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 6 nasihat Imam Ghazali. Salah satunya itu begini katanya. Pertama adalah umur itu adalah perjalanan yang sangat singkat. Terus wong Jawa mampir ngombe. Kan itu ya. Terus saya oke, tulpes ini. Bu Sinten jenengan Latin. Bu Atin. Bu 60. Menurut jenengan lamin apa sebentar, Bu? lama atau sebentar? Lama apa sebentar? Perasaan. Nggih, perasaan. Lho niki jujur mawon. Cepet tenang. Gitu. Kita betul. Berarti benar nasihat Imam Ghazali itu. Pertama umur itu singkat cepat. Gitu. Tidak terasa. Itu. Dan ini baru masuk doa dulu. Nah, karena kita ini sudah umur 50, 49, 43, 60. Berarti tinggal sisa. Gitu Pak ya. Ibarat perjalanan ini pun mau finish. Gitu. Iya masih ya. Tetap pulang nyuwun, mungkin ditambahi 10 tahun nih, 20 tahun. Dan ada cucunya pun mantu gitu ya. Pun gak ada putra maling gitu. Buyut yang kepinginan kita kata gitu. Tapi umur panjang tawil umurannya itu dengarnya barokah. Kita isi ngoten Pak nggih. Kepingin kan ngoten, kepingin mugi-mugi diparingi kepingin muga-muga kita 10 20 tahun dadi 80. Sing 50 dadi 30 tahun. Kepingine kan ngoten. Besok wis dadi temen pesantren pusat masjid Kiai kan. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah anak-anak wis apa 30 juz. Mari ngono kita dipanggil lo alhamdulillah. Kan tonton sahu. Dan itu keinginan kita. Insya Allah. Niat aja udah ganjaran. Maka doanya ini gitu. Masuk loh. Doanya pertama, Allahumma aslih lana, reli kita diri sendiri, rek lana niki sedaya. Gitu.
Kulo sering lana agar anak saya, istri saya semuanya biar ketuman. Nah gitu. Nanti kulo keluarga semua anak-anak saya biar ketularan. Saya jenengan diambut monggo, tapi saya harus lana biar semuanya ketulan. Nggih. Allahumma shlih lana dinana ya Allah ya Rabb ya. Perbaikilah di agama kami. Allati wa ismatu amrina. Karena agama itu nasawi. Kalau magi artinya beda. Ya. Karena agama itu ya Allah, ya Allah, ya. Perbaikilah agama kami. Karena agama itu tempat apa? Napa? Jangan menjadi penjaga urusan kita. Saya menjadi jagaan agama. Maka perbaikilah agama ini. Ya. Maksudnya perbaikinya apa? Hari Jumat yang lalu, ya. Saya kan sudah menyampaikan, ya. Saya sudah menyampaikan bila kehidupan kita ini sampai saat ini memang dipengaruhi oleh sejauh mana kita memandang dan melihat. Gitu. Yang kedua, sejauh mana kita mendengar. Dan yang keempat, sejauh mana kita membaca. Ketiga, membaca. Gitu. Itu udah bisa lepas itu. Oh, sama gini. Oh, rumahnya kok model gini. Oh, kendaraan kok gini. Itu dipengaruhi oleh itu. Tidak bisa. Itu. Paham Pak gitu? Terus kita jangan berhenti tidak membaca, terus membaca, terus mendengar, terus. Jangan-jangan oh saya salah. Nun sewu. Contoh tentang sholat. Ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Misalnya gini, kula doa ngeten. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh napa mboten? Boleh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh napa mboten? Boleh. Tambah doa. Ini 70 malaikat langsung mengaminkan. 70.000 malaikat mengaminkan doa. Tapi ini kan jarang sampean maca doa. Lo jujur mau, nggih ta? Lho ngoten le. Monggo. Umumnya kata tuh, padahal iki 7.000 malaikat mendoakan. Amin ya. Loh, tapi jarang kita mengamalkan. Makanya kita jangan sampai setinggi apapun yang kita dapat dulu. Jangan aku selalu belangit aku ilmu. Dan itu pun disampun. Dan saya merasa tidak ada apa-apa saya. Dan saya mungkin sedebu yang saya akan tetap mencari membaca terus. Kan gitu. Walaupun guru saya ada yang di Madinah, di mana-mana, saya akan tetap belajar. Gitu. Jangan merasa kita ini sudah jangan. Sehebat apapun kita tetap belajar. Pasti kita ini mungkin di sisi ini kita unggul, di sini kita lemah. Gitu. Tidak semua kita ini sempurna, tidak ada. Pasti ada kelemahan kita. Rasa selalu hijau. Kan gitu. Oke, pertama nama Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Mangke di foto, di share. Siap. Nggih. Siap. Nah, itu saat ini wonten iki. Sing jadi agama. Karena agama itu pasti urusan kami ya. Melindung kan itu. Jadi nanti banyak yang kita perbaiki. Pertama adalah sholat. Kenapa sholat? Awal yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-sholat. Nanti pertama kali dihisab oleh Allah di padang mahsyar itu adalah sholat. Itu 50.000 tahun nanti di padang mahsyar itu di matahari loh, okay? 50.000 tahun di surat As-Sajdah ayat 6. Satu hari di akhirat itu 1.000 tahun di dunia. 1.000 tahun di dunia, satu hari di akhirat itu 50.000 hari, 50 tahun, 50.000 tahun. Khamsina nama 50.000 tahun di sana. Matahari pendek 1 meter. Itu menanti, menunggu itu. Makanya hidup yang sesungguhnya adalah setelah kematian itu panjang itu, Pak. Ada 7 nanti kita ini di samping alam roh, alam rahim, alam dunia yang di tempat ini, alam barja, penantian. Waduh, panjang. 3 kali nanti. Nah, itu
Oke, banyak gitu. Nah nanti tinggal Al-Quran ini, masya Allah kita tenang. Orang lain ribut, kita tenang. Naungannya. Naungan Al-Quran ini. Syafa'an Syafa'. yaum. Nomor siapa nih? Aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina. Sing kedua, awam aslih lana sudah hidup nggih. Awam aslih lana dunyana. Apa Perbaiki dunia? Ya Allah, perbaikilah dunia kami ya Allah. Oke, allati fiya, karena dunia yang ada tempat ini ma'asuna, di sini ma'asuna tempat tinggal kami hidup sementara ini. Perbaikilah ya Allah. Maksudnya rezeki juga. Nggih, jenengan pun nggih. Bukan berarti tidak bersyukur, tidak. Tapi tetap ya Allah, jenengan minimal kabeh iki sukani kados Pak Ilham enggak ada inova ya Allah. Amin. Misale kan ngoten lho. Asal lho mboten. Amsal. Nggih angsal wong surga niku lho makin tinggal-tingkatan. Nggih. Surga niku lho seluas langit dan bumi. Satu orang makin niku. Dan itu tingkat-tingkatan. Kados apartemen itu. Jenengan kantor amale dan jenengan dan saya mau lagi iki wonten darkes iki rek sampean apa kula kan nggih apartemen nomor loro. Santai Bapak. Iki pesen sampai kuwinta ono helikopter macam-macam. 30 juz. 30 juz. Oke, langsung mahkota milih kok iku. Milih. Kami mlebu bebas. Bebas. Lho kan ngoten. Gini. Masya Allah. Kan gitu. Ya. Enggak pendek ae nonton. Luwung. Timbang mengemperan. Masya Allah. Itu ayo diresapi nih, jadi di samping berbagi di agama terus perbaiki. Oh aku kurang ini kurang. Nanti saya sampaikan tentang ibadah-ibadah yang cerdas Yang maksimal. yang masif. Oke, karena usia ini sudah sisa. Ayo cari ibadah yang nilainya tinggi lagi. Kan gitu. Ya, siap. Itu. Kemudian yang kedua adalah tentang perbaiki dunia ini ya Allah. Oke, rezeki nanti mudah-mudahan kita bareng-bareng di hari Jumat itu ada salawat busro. Itu mudah-mudahan bisa menambah rezeki kita, keinginan kita, nggih. Cuma dibaca di sini aja. Nggih nanti. Biar apa? Bareng-bareng setiap suku 41 kali. 41. Disiapkan. Nanti repon apa 7 menit selesai. Iya. Kalau sudah apa? Kalau 41 ya. Nggih. Insya Allah. Gitu nanti. Tadi diawali bareng-bareng gitu. Nanti dicetak Mas. Dicetak Cetak lembaran. itu dia gitu. Itu amalan-amalan itu sehingga harapan kita kan itu adalah doa sapu jagat itu fit dunia sana fil akhir sana itu ya api dunia itu semua itu serba pas-pasan. Maksudnya pas-pasan kepingin mobil pas sakit tumbas, kepingin rumah pas sakit tumbas, itu maksudnya pas-pasan. Loh, gitu. Kepingin apa pas bisa beli kan itu kan kan gitu itu harapannya. Nomor kali nomor mau nyuwun perbaikin apa dunia ya, jangan diperbudak oleh dunia ya, kan ada doa aja. Allahumma dari dunia fi aidina wala fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami, jangan di hati. jangan di hati. Enggak ada hati sepeda motor silang ya Allah. Ya Allah, mau lah pokok dadak kunci. Akhirnya para tapi terus. Tapi dijadikan ini terus ya sudah lah itu mungkin tidak mau diambil. Nanti saya diganti mobil kados Pak Ilham ini yang bisa ini. Karena itu dia. Oke. Kemudian yang ketiga waslih lana, di sini aslih li, nggih. Nanti diganti ya. Nggih. Di samping minta dunia, waslih akhiratana. Di sini akhirati. Iya. Akhiratana alladzi fiya ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami nanti ya Allah. Karena akhirat itu tempat kembali kami. Mau tidak mau itu terminal kehidupan nanti di sana. Mau sama Kampung halaman. Kampung halaman kami. Mau tidak mau tidak bisa kita. Mau kata Khairul Anwar, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Tidak bisa. Malah 40 tahun meninggal. Tapi tetap kembali. Tidak bisa.
Tidak bisa itu. Wajib. Wajib kembali. Wajib Kan balik. itu. Habis dolanan balik. Kan itu. Alladzi ma'aduna tadi. Akhirat. Jadi waslih lana akhirat lana alladzi fiya ma'aduna. Di sini ma'ati. Terus waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini bertambah kebaikan. Iya. Waj'al mauta, dan jadikanlah kematian rohatan li, yaitu kejelekan yang terakhir sudah. Masya Allah. Sudah tidak ada kejelekan lagi. Kayak ada kejelekan lagi. Ini bahasa saya ya, bisa ditangkap. Tapi nanti Bisa. ini baca lebih Ya. detailnya ini dibaca. Oke. Saya memudahkan komunikasi gitu. Jadi itu. Jadi kalau bisa ini mungkin setelah tahajud, ya mulai Allahumma arhamni bil Quran waj'alni imaman wa nuran wa rahmah. Terus Allahumma aslih lana dinana alladzi waswatu amrina waslina dunyana alladzi fiha ma'asuna waslina akhiratana alladzi ilayya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Ditambah lagi satu lagi ya. Ya. Allahumma ja'al khairu umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah khairu umri. Umur. Iya, umur saya di umur yang terbaik ya Allah. Nanti akhirnya itu yang terbaik, yang dimaksud dengan husnul Khatimah. Api. Lengkap. Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimah. Ya Allah, ya jadikanlah khairu amali. Amal kami ini akhirnya yang khairu, yang baik. Amal kami itu amal yang selalu baik dan jelek. Itu namanya. Jadi wa khairu amali khawatimah wa khairu ayyami yaumal. Ya Allah, ya jadikanlah nanti khairu ya sebaik-baik kami nanti ketemu dengan wajahmu ya Allah. Masya Allah. Wa khairu ayyami yaumal kafi, ketemu langsung dengan dia. Itu nikmat yang luar biasa. Jika ketemu itu nanti ayatnya di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Itu gini kata Allah. Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Wa man kana, barang siapa yang ingin berharap ketemu yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan, maka di dalam melakukan aktivitas atau amal itu, kebaikan itu, jangan sekali-kali wala yusyrik bi ibadati ahad. Jangan sekali-kali berbuat syirik satu pun. Jangan berbuat syirik. Kepleset ada doanya. Itu di doa amal surat pagi atau sore. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doanya itu kalau kita kepleset, mungkin tidak sengaja. Lo ya, gara-gara saya di sini tidak hujan. Ini kok sebenarnya syirik sebenarnya. Gitu? Fi qauliyah. Cuma tidak terasa. Gara-gara sini hujan itu terang. Loh, itu namanya sebenarnya syirik gitu. Cuma kita qauliyah ucapan tidak terasa. Maka kita istighfar, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Saya tidak tahu ya tadi. Wa nastaghfiruka lima na'lamu. Dan ampunilah ya Allah. Memang saya tidak tahu tadi. Seperti itu. Sepura. Sepura. DP. Gitu. Sampun dipahami gitu. Ini sampai ini dulu. Iya. Nanti saya lanjutkan berikutnya. Iya. Bertahap. Jumat. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ada itu nanti ya. Amin. Saya diberitahu nanti ya. Insya Allah. Ustaz. Bisa dipahami ya. Nggih, Tadi masyaallah. pertama penyakit hati tadi itu ayo diperbaiki. Ada 5 waw ya. Nggih, 5. Itu yang membuat penghalang ma'rifatullah kepada Allah. Artinya Pertama. dinasihati la yubsir sawaun alaihim ya. Itu sama saja. Amlam tunirhum, diberitahu dan diberitahu Sama saja. layu mereka tidak akan beriman. Karena apa? Tertutup tadi itu. Tutup apa? Pertama sering kedua fasik, ketiga sombong, takabur, keempat sering mungkin bohong, kelima adalah semua itu perbuatan Maksiat kepada Allah. Ya, itu penghalang itu dan itu. Maka kita sekali lagi tawadhu lah gitu ya. Setinggi kehebatan kita, apapun kekayaan kita biasa tawadhu sehingga enak gitu, tidak beban gitu. Iya. Gitu. Dan ayo kita terus belajar dan belajar terus, jangan berhenti. Nyantri seumur hidup. Iya kan gitu kan terus sampai kita dipanggil Allah tetap kita belajar gitu deh. Saya kira itu mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. sehingga menuntun kita di dalam kehidupan istiqomah di jalan.
Itu. Ngoten nggih, matur nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu.